Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogi Motovlog. Jadi pagi nih, ini masih pagi nih. Gua tuh tadi ngelihat channelnya Mas Rangga Lifetime, ini salah satu motovlogger yang motornya Sonic. Dan gua suka sama Mas Rangga ini sebenarnya dari sebelum gua ngonten soal Sonic. Gua udah nonton channelnya Mas Rangga ini dan gue suka sama orang-orang yang konsisten dalam berkarya di YouTube atau konsisten untuk upload konten-konten mereka. Dan Mas Rangga ini salah satu orang yang menginspirasi gue sebenarnya untuk beli Sonic 150R, karena ya itu tadi sebelum gue konten Sonic tuh gue ngeliat channel Mas Rangga ini. Nanti coba kunjungin channelnya, seru juga, cara ngomongnya juga gue suka. Nah, ntar ya, gue ngerokok dulu. Jadi di konten kali ini gue mau bahas soal kenapa sampai dengan detik ini gue belum memutuskan buat bore up motor Sonic gue. Jadi banyak banget yang menyarankan, banyak banget yang ngasih diskon, malah banyak banget yang udah di bengkel gue aja gampang, ini itunya gampang segala macem. Banyak yang menyarankan kayak gitu. Cuman sampai sekarang gue masih bertahan dengan mesin gue yang nggak bore up, walaupun udah sedikit gua otak atik di bagian mesin, tapi gua masih menggunakan seher ukuran standarnya yang tidak diperbesar atau tidak di bore up gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan bro, kenapa gua memilih untuk tidak membore up motor gua. Yang pertama kali gue pikirin adalah ketika lu bore up maka satu, oli itu bakal nguap. Ini yang banyak orang tidak berpikir ulang. Oli itu bakal nguap sehingga yang tadinya kita biasanya per 1000, per 2000 kita ganti oli. Nah, ketika lu bore up, apalagi bore up-nya yang bore up-nya tuh yang ukurannya lumayan, itu akan cepat nguap oli. Jadi oli itu bukan harus diganti, tapi lu kuras supaya oli itu tetap ukurannya 120 mili atau 1,2 gitu loh. Karena mesin yang di bore up maka akan lebih panas. Ketika mesin lebih panas, maka oli yang melumasi itu otomatis akan menguap dalam mesin. Itu sudah hal lumrah. Ketika lu bore up, maka lu harus ganti oli lebih cepat dari biasanya. Nah, makanya itu adalah faktor pertama yang membuat gue nggak deh kalau bore up. Karena kenapa? Gue males perawatan kayak gitu. Karena standar aja kadang gue suka kelupaan untuk kayak ya misalnya ganti oli, sudah telat seminggu nih gitu. Nah, apalagi gue bore up gitu kan, makin hancur nanti mesin. Satu itu, ketika lu bore up, lu harus ganti oli lebih cepat dari biasanya, 500 km biasanya. Rata-rata segitu. Lalu yang kedua, kenapa gue memutuskan untuk tidak membore up mesin adalah komponen di mesin akan lebih cepat aus. Jadi durability di dalam mesin lu itu akan lebih cepat aus. Kenapa? Karena tadi memang mesin yang seharusnya 150 cc lu dia naikkan misalkan 180, itu akan berpengaruh pada durability daleman-daleman di mesin lu. Itu sudah pasti, karena dia bekerja dengan lebih keras gitu loh. Itu sudah pasti. Jadi hitungan yang harusnya itu hitungan 4 tahun, 5 tahun baru diganti. Nah, dengan bore up maka mungkin setahun 2 tahun ada part-part di dalam mesin lu yang memang sudah harus lu ganti. Gitu loh. Jadi bore up itu sebenarnya enak ketika lu pakai karena mesin lebih bertenaga, tapi sisi lainnya adalah ya tadi ada hal yang harus lu bayar lebih daripada motor yang tidak bore up. Salah satunya adalah komponen tadi. Komponennya apa aja bang? Itu dalam mesin. Jadi kayak gua nggak tahu ya, maksudnya gua belum pernah merasakan benar-benar di bore up tuh kayak apa, tapi logikanya ketika mesin itu bore up maka yang akan berpengaruh adalah part-part standar yang nggak lu ganti, karena memang
part-part standar di motor itu dirancang atau didesain untuk bertahan dengan pekerjaan mesin yang cc-nya 150. Ketika lu naikkan cc menjadi 180, maka pressure-nya akan lebih, tingkat stressing-nya akan lebih. Jadi dia akan lebih cepat aus nantinya. Kayak klep, lalu ring piston, gitu-gitulah. Itu akan cepat lu ganti. Walaupun cepatnya nggak sebulan 2 bulan, tapi misalkan hitungan tahun, hitungan setahun 2 tahun baru lo akan ganti. Itu yang harus lu pikirin ketika lu bore up mesin. Nah, terus ketika lu membore up mesin lu, otomatis itu sudah tidak standar lagi. Baik itu dari sisi powernya ataupun dari sisi kita sebelum ngomongin power, kita ngomongin kompresi. Nah, ini orang bore up mesin, maka dia akan didial ulang si mesinnya, termasuk salah satunya adalah kompresinya, kompresi mesin. Kenapa? Karena ketika lu menghitung kompresi mesin, maka itu akan berpengaruh pada bahan bakar apa yang akan lu pakai ketika lu pakai kompresi tertentu. Misalkan kompresinya 11,1, 11,5, 12, 13, atau bahkan ada yang berani sampai 14. Itu sudah beda-beda, bro. Ketika lu 11 mungkin sama kayak standarnya, mungkin lu akan bisa pakai Pertamax. Karena Sonic itu kan 11,1 ya. Nah, itu masih bisa untuk pakai Pertamax. Tapi ketika lu sudah 12, sudah 13 atau 14, lu harus turbo. Atau yang oktannya 98 atau 95 gitu. Kalau di Shell itu V-Power itu 95 ya kayaknya, 95. Itu yang harus lu keluarkan. Jadi lu akan ada budget tambahan ketika setiap lu reading gitu, bro. Kenapa? Karena ya tadi kompresi lu berubah. Ketika kompresi lu berubah, maka bahan bakar pasti berubah. Bentar. Terus banyak juga yang nanya gini, Bang, apakah mesin yang tidak di bore up akan bisa menang melawan mesin yang bore up? Jadi kita perlu tahu, bro, bore up itu nggak cuman ganti ukuran diameter si sehernya atau pistonnya, tapi itu juga akan merembet pada pergantian part-part yang lain, kayak noken as diganti, klepnya diganti, banyak juga yang sampai gearboxnya diganti untuk menyamai dari putaran si mesinnya. Nah, tergantung ketika kayak gua misalkan, ketika gua cuma main kompresi nih, gua nggak main di ukuran diameternya, gua main kompresi, gua main ECU, gua main portpol, terus gua ketemu sama mesin bore up yang cuman ganti diameter pistonnya, mungkin saja kalau settingan gua pas, mungkin saja bisa. Tapi ketika bore up-nya itu sudah dibarengi dengan perubahan part yang lain, maka akan jauh, bro. Pasti jauh. Gitu. Nah, makanya motor gua kasih tahu, motor gua itu kalau di atas motornya standar, kalau dibarengin sama motor yang pure standar itu masih di atasnya. Tapi ketika sudah ketemu yang bore up-an, apalagi sudah sampai ganti TB, ganti injektor segala macem yang lebih besar, ya jauh motor gue pasti di belakang ya, karena gue sampai injektor aja gue masih sama gitu, masih ori. Nah itu, bro, sedikit clue dari gue atau sedikit curhatan dari gue, kenapa gue sampai sekarang memutuskan untuk tidak bore up mesin. Banyak yang gue pikirin, banyak juga hal yang gue pertimbangkan. Kenapa gue lebih senang dengan mesin standar, ukuran standarnya gitu ya. Karena tadi gue bukan orang yang apik, gue bukan orang yang perhatian sama mesin gitu. Jadi gue pengennya mesin itu aman-aman aja, nggak banyak masalah, bisa dipakai tiap hari, kapanpun gue mau pakai, mesinnya ready dan tidak trouble. Itu sih yang penting buat gue pribadi. Beda orang, beda persepsi. Ada yang, Sonic itu pelan, gue maunya bore up biar kenceng. Silahkan, monggo, itu tidak salah.
Karena itu kembali ke passion dia, apakah memang dia pengen motor Sonica sekencang setan gitu larinya gitu ya. Silakan aja. Tapi kalau gue pribadi, sebelum kalian bore up, mendingan pikirin lagi. Kalian sanggup nggak buat beresin mesinnya? Kalian sanggup nggak buat melihara mesinnya? Gitu. Gue itu di Vloggy Motovlog. See you!